Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Orang rendahan kayak kamu, seumur hidup cuma pantas pegang kain pel. Kalimat itu diucap tepat di depan mukaku, sebelum sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Sakitnya nggak seberapa dibanding malunya, karena aku ditampar di tengah lobi hotel bintang 5 yang mewah ini. Semua orang melihatku dengan tatapan jijik, seolah aku ini sampah yang nggak sengaja masuk ke gedung ini. Manajer hotel itu terus mencaci maki aku, menuduhku mencuri cincin berlian milik salah satu tamu penting. Padahal aku cuma cleaning service miskin yang kerja banting tulang buat bertahan hidup setelah dibuang ke panti asuhan sejak bayi. Tapi hari ini, aku bersumpah gak akan membiarkan dia menginjak-injak harga diriku lagi. Karena dia belum tahu kalau liontin kusam di leherku ini adalah kunci dari sebuah rahasia yang bakal menghancurkan hidupnya selamanya. Kenalin, namaku Gendis. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, aku sudah harus berjibaku dengan dinginnya air dan bau pembersih lantai yang menyengat di hidung. Tanganku yang dulu halus, sekarang penuh kapalan, gara-gara setiap hari harus memeras kain pel berkali-kali sampai sendi-sendiku rasanya mau copot. Aku cuma seorang cleaning service di sebuah hotel bintang 5 yang megah ini. Tempat di mana orang-orang kaya membuang uang mereka cuma buat tidur semalam. Sementara aku harus mengais sisa-sisa remah roti buat mengganjal perut yang sering keroncongan. Nasibku memang gak seberuntung orang lain yang punya sandaran tempat pulang. Sejak bayi, aku dibuang di depan pintu panti asuhan. Cuma dengan sehelai kain bedung tipis dan sebuah liontin tua yang warnanya sudah mulai menghitam. Aku nggak tahu siapa orang tuaku. Kenapa mereka tega membuangku kayak sampah? Sampai aku harus tumbuh besar dengan rasa rendah diri yang akut. Setiap kali aku melihat tamu hotel yang datang bareng keluarga besar mereka, hatiku rasanya kayak diremas-remas. Perih banget, sampai napas pun rasanya sesak. Di hotel ini, aku berusaha jadi orang yang nggak terlihat. Kayak debu yang aku bersihkan setiap jam. Aku selalu menunduk kalau berpapasan dengan tamu. Takut kalau wajahku yang kusam ini malah mengganggu pemandangan mewah mereka. Tapi, meskipun aku sudah berusaha sekecil mungkin, tetap saja ada orang yang hobi banget menginjak-injak harga diriku. Bagiku, seragam hotel yang aku pakai ini bukan cuma baju kerja, tapi simbol kalau aku adalah kasta terendah yang gak berhak punya suara di sini. Satu-satunya harta yang aku punya di dunia ini cuma sebuah liontin kuno pemberian ibu panti yang katanya menempel di leherku saat aku ditemukan. Liontin itu bentuknya bulat. Ada ukiran bunga kecil yang sudah samar dan aku selalu menyembunyikannya di balik seragam supaya nggak diambil orang. Tiap kali aku merasa capek atau mau menyerah karena dimaki-maki tamu, aku bakal memegang liontin itu erat-erat. Aku selalu membayangkan, mungkin suatu saat nanti, liontin ini bakal membawaku pulang ke pelukan seseorang yang benar-benar menyayangiku. Tapi kenyataannya, hidup nggak seindah drama Korea yang sering aku tonton di HP kreditanku. Pak Baskara, manajer operasional hotel yang punya jabatan tinggi, benci banget sama aku tanpa alasan yang jelas. Orangnya sih ganteng, pakai jas mahal yang licin banget. Rambutnya klimis disisir ke belakang pakai pomade yang baunya wangi banget, sampai kecium dari jarak 5 meter. Tapi sayangnya, kelakuannya jauh dari kata terhormat. Mulutnya pedas banget melebihi cabai rawit, kalau sudah menghina karyawan kecil kayak aku. Hari itu, suasana hotel lagi ramai-ramainya karena ada acara gala dinner perusahaan besar. Aku diminta buat membersihkan area lobi berkali-kali karena banyak tamu yang mondar-mandir bawa minuman. Rasanya pinggangku mau patah. Peluhku bercucuran sampai membasahi dahi. Tapi aku tetap berusaha tersenyum ramah. Aku cuma mau kerja tenang, dapat gaji buat bayar kosan petaku yang bocor kalau hujan, dan makan nasi bungkus pakai telur dadar sudah cukup buatku.
Tiba-tiba saat aku lagi fokus mengelap noda kopi di lantai marmer dekat lift, Pak Baskara datang menghampiriku dengan langkah yang buru-buru. Wajahnya yang biasanya sombong itu sekarang terlihat merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol kayak orang yang lagi menahan amarah luar biasa. Aku langsung berdiri tegak, meremas kain pel di tanganku dengan gemetar, karena firasatku mulai gak anak. Hatiku langsung deg-degan parah. Rasanya kayak ada bom waktu yang siap meledak di depan mukaku saat itu juga. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala, dengan tatapan yang sangat merendahkan. Bau parfum mahalnya yang biasanya wangi, malah bikin aku mual, karena atmosfer di sekitar kami mendadak jadi dingin dan mencekam. Tanpa babi bu, dia menarik keras ragamku, sampai aku hampir terjungkal ke depan, membuat semua mata tamu di lobi tertuju ke arah kami. Masalah besar sepertinya baru saja dimulai, dan aku tahu hari tenangku di hotel ini sudah berakhir selamanya. Heh, maling. Kamu apakan cincin berlian milik tamu di kamar 302? Suara Pak Baskara menggelegar di seluruh lobi, bikin jantungku rasanya mau copot ke lantai. Aku cuma bisa mematung, lidahku keluh, sementara tangan Pak Baskara masih mencengkram keras ragamku dengan kasar. Aku nggak tahu apa-apa soal cincin itu, demi Tuhan. Aku bahkan gak berani menyentuh barang-barang di atas meja tamu saat aku lagi membersihkan kamar. Tapi di mata Pak Baskara, aku yang miskin ini adalah tersangka paling gampang buat dikambing hitamkan. Wajahnya maju ke depan, aromanya yang tajam bikin aku pusing, dan matanya melotot tajam kayak mau keluar. Nggak usah pura-pura bego, kamu kan yang terakhir masuk ke sana buat ganti spray. Bentaknya lagi sambil mengguncang bahuku sampai kepalaku pusing. Aku berusaha menggeleng. Air mataku sudah mulai menggenang di sudut mata. Rasanya perih dan panas banget. Aku cuma cleaning service, Pak. Aku memang butuh uang. Tapi aku nggak pernah diajarin buat jadi pencuri. Apalagi barang semahal itu. Bukan aku, Pak. Sumpah, aku nggak lihat ada cincin di sana. Jawabku dengan suara bergetar yang hampir hilang. Tapi bukannya mendengarkan, dia malah tertawa sinis. Tawa yang bikin bulu kuduku merinding karena penuh kebencian. Dia mulai merogoh kantong seragamku dengan kasar, membuang isinya yang cuma berupa kunci loker dan recehan kembalian warung ke lantai marmer. Malunya nggak main-main. Semua tamu sekarang benar-benar berhenti dan menontonku seolah-olah aku ini tontonan sirkus yang menjijikan. Keadaan makin parah saat Pak Baskara menarik paksa kalung yang selama ini aku sembunyikan di balik seragam, sampai talinya putus dan leherku lecet. Liontin tuaku terjatuh. Denting logamnya yang menghantam lantai terdengar nyaring di tengah keheningan lobi yang mencekam. Dia mengambil liontin itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi dengan raut muka yang meremehkan, seolah-olah benda itu adalah sampah yang gak berharga. Oalah, jadi ini hasil curian kamu sebelumnya. Barang rongsokan kayak gini mau kamu simpan buat apa? Hinaannya menusuk tepat di ulu hatiku. Aku menangis histeris, mencoba meraih liontin itu, karena itu satu-satunya kenangan dari orang tuaku yang gak pernah aku kenal. Kembalikan, Pak, itu punya aku dari kecil, itu bukan barang curian. Teriakku sambil terisak-isak sampai dadaku sesak banget. Tapi Pak Baskara malah mendorongku, sampai aku tersungkur. Telapak tanganku perih karena bergesekan dengan lantai yang kasar. Dia nggak peduli sama sekali, malah makin jadi memaki-maki aku di depan orang banyak, menyebutku sampah masyarakat yang nggak tahu diri. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang menatapku kasihan, tapi kebanyakan dari mereka memasang wajah curiga dan jijik. Pantas aja mukanya melas gitu. Ternyata tangan panjang. Ku dengar suara seorang ibu-ibu sosialita yang berdiri nggak jauh dari sana sambil memegang tas mahalnya erat-erat. Kata-kata itu rasanya lebih tajam dari sembilu. Memotong-motong harga diriku sampai nggak ada lagi yang tersisa. Aku merasa sangat kecil, sangat hina, dan sangat sendirian di tengah kemewahan yang dulu aku kagumi ini. Pak Baskara kemudian mengambil HT-nya dan memanggil petugas keamanan untuk segera membawaku ke ruang interogasi di basement. Dia bilang dia sudah punya bukti rekaman CCTV kalau aku masuk ke kamar itu. Padahal dia tahu betul itu tugas rutin yang dia perintahkan sendiri.
Aku melihat ada seringai tipis di sudut bibirnya. Sebuah tatapan licik yang seolah-olah bilang kalau dia memang sengaja mau menyingkirkanku dari hotel ini. Kenapa dia setega itu? Apa salahku sampai dia mau menghancurkan hidup orang kecil kayak aku? Saat security menyeret lenganku, aku melihat Pak Baskara memasukkan liontinku ke saku jasnya sambil meludah ke samping. Aku diseret lewat koridor belakang, melewati teman-teman kerjaku yang cuma bisa diam tertunduk karena takut ikut kena masalah kalau membelaku. Aku merasa dunia sudah benar-benar kiamat buatku hari ini. Dituduh maling, dipukuli secara mental, dan hartaku satu-satunya dirampas. Aku cuma bisa pasrah, membiarkan air mata membasahi pipiku yang kotor, menunggu nasib buruk apa lagi yang bakal menimpaku di ruang gelap bawah tanah sana. Aku dikurung di sebuah ruangan sempit dan pengap di basement hotel. Hanya ada satu lampu bohlam yang berkedip-kedip di atap. Pak Baskara duduk di depanku. Kakinya diangkat ke atas meja. Tangannya asyik memainkan liontin milikku yang tadi dia rampas. Dia menatapku dengan pandangan menang, seolah aku ini tikus kecil yang sudah terjebak di dalam perangkapnya yang mematikan. Aku hanya bisa meringkuk di kursi kayu. Badanku menggigil karena AC sentral yang sangat dingin, dan rasa takut yang sudah menjalar ke seluruh tulangku. Kamu tahu, gendis, hotel ini nggak butuh orang miskin yang bawa sial kayak kamu, katanya sambil tertawa mengejek. Suaranya menggema di ruangan itu. Dia lalu melemparkan liontin itu ke meja. Dan entah karena benturan yang keras, atau memang sudah jalannya Tuhan, penutup liontin itu terlepas. Sebuah foto kecil yang sudah sangat pudar warnanya terjatuh dari dalam sana. Terselip di antara celah logam yang selama ini nggak pernah aku tahu bisa dibuka. Pak Baskara mengernyitkan dahi. Dia mengambil foto itu dengan rasa penasaran yang mendadak muncul di wajahnya yang angkuh. Aku pun ikut terpaku, karena selama puluhan tahun memegang liontin itu, aku nggak pernah tahu kalau di dalamnya ada rahasia yang tersimpan rapat. Pak Baskara terdiam cukup lama. Wajahnya yang tadi merah karena marah tiba-tiba berubah jadi pucat pasi, seperti orang yang melihat hantu di siang bolong. Dia membolak-balik foto itu, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat aneh, campuran antara tidak percaya dan ketakutan yang luar biasa. Tangannya yang tadi stabil sekarang mulai gemetar hebat sampai foto kecil itu hampir jatuh dari jemarinya yang berminyak. Ini nggak mungkin. Dari mana kamu dapat barang ini? Bentaknya dengan suara yang serak, tapi kali ini ada nada panik yang gak bisa dia sembunyikan. Dia berdiri dengan terburu-buru sampai kursinya terjungkal ke belakang, menimbulkan suara dentuman keras yang bikin aku tersentak kaget. Dia menatap layongan itu lagi, lalu menatapku, seolah-olah dia baru saja menyadari kalau orang yang dia injak-injak ini adalah sosok yang sangat berbahaya baginya. Aku cuma bisa menggeleng bingung. Air mataku yang sudah mengering kini mulai mengalir lagi karena aku nggak paham apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka dengan kasar, dan seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam yang sangat elegan melangkah masuk dengan wibawa yang luar biasa. Namanya Pak Hermawan, pemilik utama grup hotel global, orang paling berkuasa yang jarang sekali terlihat di cabang hotel ini. Pak Baskara langsung gelabakan. Dia mencoba menyembunyikan liontin dan foto itu di balik punggungnya, tapi gerakannya terlalu lambat. Pak Hermawan menatap tajam ke arah Pak Baskara, lalu beralih ke arahku yang sedang menangis tersedu-sedu dengan kondisi yang sangat berantakan. Ada apa ini, Baskara? Kenapa ada karyawan yang diperlakukan seperti kriminal di sini? Tanya Pak Hermawan dengan suara berat yang penuh otoritas. Pak Baskara mencoba mencari alasan. Mulutnya komat-kamit bicara soal pencurian cincin. Tapi Pak Hermawan gak mendengarkan satu kata pun dari mulutnya. Mata Pak Hermawan justru tertuju pada benda yang ada di tangan Pak Baskara yang sedang gemetar. Dia maju satu langkah dan merebut paksa layontin itu. Seketika itu juga, suasana di dalam ruangan yang sempit itu mendadak jadi sangat sunyi, sampai suara detak jam di dinding pun terdengar sangat jelas. Pak Hermawan memegang liontin itu dengan tangan yang gemetar. Matanya yang tegas mendadak berkaca-aca saat melihat foto kecil yang terjatuh tadi.
Dia menatap foto itu, lalu menatap tanda lahir berbentuk bulan sabit di leherku yang tadi sempat terlihat karena keras seragamku yang sobek ditarik Pak Baskara. "Bunga, apakah ini benar kamu?" bisiknya dengan suara yang pecah. Sebuah panggilan yang gak pernah aku dengar sebelumnya, tapi entah kenapa terasa sangat akrab di telingaku. Aku cuma bisa bengong, kepalaku berputar, mencoba memproses semua kejadian gila yang terjadi secara bersamaan di depan mataku. Pak Hermawan langsung mendekatiku. Dia berlutut di lantai yang kotor tanpa peduli celana mahalnya bakal ternoda debu. Lalu memegang bahuku dengan sangat lembut. "Maafkan Papa, Nak. Maafkan Papa karena sudah membiarkanmu menderita selama ini," ucapnya sambil menangis hebat. Sebuah pemandangan yang gak pernah dibayangkan oleh siapapun di hotel ini. Aku merasa duniaku seolah berhenti berputar. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat karena kenyataan ini terlalu besar untuk aku tanggung sendirian. Ternyata, orang yang selama ini aku cari, orang yang aku rindukan di setiap doa malamku, sedang berada tepat di depanku. Pak Baskara mundur perlahan sampai punggungnya membentur tembok. Wajahnya yang tadi sombong sekarang berubah jadi seputih kertas. Aku masih nggak percaya. Pria paling berkuasa yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis ini sekarang lagi memelukku sambil minta maaf berkali-kali. Rasanya kayak mimpi. Air mataku tumpah bukan lagi karena sedih, tapi karena rasa sesak yang selama ini menghimpit dadaku tiba-tiba pecah, jadi kelegaan yang luar biasa. Pak Hermawan melepaskan pelukannya sebentar, lalu menatap tajam ke arah Pak Baskara yang badannya sudah gemetar kayak orang kedinginan. "Baskara, jadi begini cara kamu mengelola hotelku, dengan menfitnah dan menyiksa gadisku." Suara Pak Hermawan yang tadinya lembut berubah jadi sedingin es yang menusuk tulang. Pak Baskara mencoba bicara, tapi suaranya cuma keluar berupa erangan kecil yang gak jelas. Lidahnya benar-benar keluh menghadapi kenyataan pahit ini. Dia baru sadar kalau cleaning service yang tadi dia tampar dan dia injak-injak harga dirinya adalah anak kandung dari pemilik hotel tempat dia mencari makan. Semua saksi di lobi tadi mulai berbisik-bisik. Suasana yang tadinya penuh penghinaan sekarang berubah jadi penuh ketegangan. "Pak, saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu kalau dia..." "Maksud saya, Nona Gendis adalah..." Pak Baskara berusaha mendekat dengan gestur memohon, tapi Pak Hermawan langsung mengangkat tangan menyuruhnya berhenti. Keberanian Pak Baskara benar-benar hilang, luntur bersama harga diri palsunya yang selama ini dia banggakan di depan karyawan kecil. Aku cuma bisa diam, memegang liontin yang sudah kembali ke tanganku sambil melihat bagaimana roda nasib berputar secepat kilat di depan mataku sendiri. Rasanya masih nggak nyata, tapi perih di pipiku akibat tamparannya tadi mengingatkanku kalau ini bukan sekedar bunga tidur. Pak Hermawan kemudian memanggil Kepala Keamanan Pusat lewat ponselnya. Suaranya tegas tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. "Bawa Baskara ke ruang audit sekarang juga. Periksa semua laporan keuangan yang dia pegang selama 3 tahun terakhir. Jangan ada yang terlewat." Perintahnya yang bikin Pak Baskara lemes sampai hampir jatuh terduduk di lantai basement. Ternyata, Pak Hermawan sudah lama curiga ada yang gak beres dengan dana operasional hotel. Dan kelakuan buruk Baskara hari ini jadi pintu pembuka buat membongkar semua boroknya. Pak Baskara cuma bisa menunduk, keringat dingin mengucur deras dari dahinya, menghancurkan tatanan rambut klimis yang tadi dia pamerkan. "Dan soal cincin itu, saya tahu siapa yang sebenarnya mengambilnya," lanjut Pak Hermawan sambil mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya, menunjukkan rekaman tersembunyi yang gak diketahui siapapun. Di layar itu terlihat jelas kalau Pak Baskara sendiri yang mengambil cincin tamu tersebut dan sengaja menaruhnya di lokerku, buat menjebakku agar dia punya alasan buat memecatku. Aku menutup mulutku, gak menyangka ada manusia setega itu, yang rela menghancurkan hidup orang lain cuma demi menutupi kesalahan dan keserakahannya sendiri. Dadaku sesak melihat betapa jahatnya skenario yang dia susun buat menyingkirkan aku yang cuma rakyat jelata ini. Pak Baskara langsung berlutut di depanku, mencoba meraih kakiku buat minta ampun, tapi aku langsung mundur karena merasa jijik dengan sandiwaranya. "Gendis, tolong saya hilaf.
Saya punya anak istri yang harus dikasih makan. Rengeknya dengan suara yang memelas, jauh beda dengan suara menggelegar yang Sadi memakiku maling. Aku menatapnya dalam-dalam, mengingat setiap hinaan dan tamparan yang dia berikan padaku tadi. Dan rasa ibaku benar-benar sudah hilang tertutup luka yang dia buat. Dia nggak pernah berpikir soal nasibku saat dia mencoba menjebloskan aku ke penjara tadi. Jadi, kenapa aku harus peduli sekarang? Pak Hermawan merangkul bahuku, memberikan perlindungan yang selama ini nggak pernah aku rasakan dari siapapun di dunia ini. Kamu nggak berhak menyebut namanya dengan mulut kotor itu, Baskara. Ucap Pak Hermawan dengan nada yang sangat rendah, tapi penuh ancaman. 2 orang petugas keamanan berbadan besar langsung menarik paksa Pak Baskara keluar dari ruangan, mengabaikan teriakannya yang minta dikasihani, sampai suaranya menghilang di lorong. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungku yang masih berdegup kencap. Sementara Pak Hermawan menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang. Sekarang semuanya sudah berakhir, Nak. Gak akan ada lagi yang berani menyentuhmu, apalagi menghinamu. Bisik Pak Hermawan sambil mengusap air mataku yang masih tersisa di pipi. Aku melihat ke arah pintu tempat Pak Baskara diseret. Merasa kalau ini adalah awal dari hidup baruku yang selama ini cuma ada di dalam mimpi. Kejahatan mungkin bisa menang untuk sementara waktu, dengan kekuasaan dan uang. Tapi kebenaran selalu punya jalannya sendiri buat muncul ke permukaan. Aku berdiri tegak, membetulkan seragamku yang sudah berantakan. Siap buat meninggalkan masa laluku yang kelam di ruang bawah tanah ini selamanya. 1 bulan sudah berlalu sejak kejadian di basement yang mengubah seluruh garis hidupku itu. Aku nggak lagi bangun jam 4 pagi buat memeras kain pel atau mencium bau pembersih lantai yang tajam sampai bikin pusing. Sekarang, aku duduk di kursi empuk di ruangan luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh pemandangan kota Jakarta dari lantai atas. Namaku bukan lagi cuma Gendis si cleaning service, tapi Gendis Hermawan, pewaris sekaligus komisaris muda yang kini ikut mengawasi jalannya perusahaan hotel milik ayahku. Penampilanku berubah total. Rambutku yang dulu sering kucel, sekarang tertata rapi. Dan aku memakai blazer kerja yang elegan. Tapi hatiku tetap sama. Aku nggak mau jadi orang yang sombong seperti mereka yang dulu menginjak-injakku. Karena aku tahu rasanya ada di posisi paling bawah. Ayahku bilang, semua kemewahan ini adalah hakku yang sempat tertunda selama puluhan tahun karena sebuah kecelakaan tragis yang memisahkan kami dulu. Setiap kali aku bercermin, aku masih sering gak percaya kalau gadis yang dulu sering makan nasi garam ini sekarang punya kekuasaan besar di tangannya. Hari ini, aku memutuskan untuk datang ke kantor polisi pusat buat melihat perkembangan kasus Pak Baskara untuk yang terakhir kalinya. Begitu aku sampai di sana, aku melihat sosok laki-laki yang sangat berantakan, memakai baju tahanan warna oranye yang sangat kontras dengan kulitnya yang kusam. Rambut klimisnya sudah nggak ada, berganti dengan potongan asal-asalan, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari sebulan yang lalu. Begitu dia melihatku datang dengan pengawalan ketat, matanya langsung membelalak kaget, seolah nggak percaya melihat transformasiku yang sekarang. Dia mencoba mendekati jeruji besi. Tangannya yang dulu sering menampar orang, sekarang gemetar hebat sambil memohon-mohon ampunan. Gendis, Nona Gendis, tolong cabut laporannya. Saya janji akan kembalikan semua uang yang saya korupsi. Rintihnya dengan suara serak yang hampir habis. Aku cuma diam berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan datar tanpa ada rasa dendam lagi, tapi juga nggak ada rasa kasihan sedikit pun. Dia divonis belasan tahun penjara karena terbukti melakukan penggelapan dana hotel senilai miliaran rupiah dan tindakan fitnah yang sangat merugikan. Pak Baskara, saya kesini cuma mau bilang satu hal yang dulu Bapak bilang ke saya. Kataku dengan suara tenang namun tegas. Aku maju selangkah, menatap langsung ke matanya yang penuh rasa takut dan penyesalan yang sudah terlambat itu. Bapak bilang orang rendahan cuma pantas pegang kain pel seumur hidup kan?
Tapi lihat sekarang, siapa yang sebenarnya berakhir di tempat yang paling rendah? Dia cuma bisa tertunduk lesu. Air matanya jatuh ke lantai semen yang dingin, persis kayak air mataku di lobi hotel waktu itu. Keadilan itu memang kadang datangnya lama, tapi sekalinya datang, dia bakal menghantam dengan sangat keras, sampai kita nggak bisa berkutik. Pak Baskara sekarang harus membayar semua kesombongan dan kerakusannya di balik jeruji besi. Jauh dari kemewahan yang dulu dia agung-agungkan. Aku berbalik badan, meninggalkan ruang kunjungan itu tanpa menoleh lagi. Karena masa laluku dengan orang-orang seperti dia sudah benar-benar selesai. Aku punya tanggung jawab baru sekarang, yaitu memastikan gak akan ada lagi gendis-gendis lain di hotelku yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Ayahku sudah menungguku di dalam mobil mewah yang terparkir di depan kantor polisi. Dia tersenyum bangga melihatku yang sekarang sudah bisa berdiri tegak. Aku memegang liontin di leherku, yang sekarang sudah disepuh emas murni dan diperbaiki sehingga berkilau sangat cantik di bawah sinar matahari. Liontin ini bukan lagi sekadar barang rongsokan dari panti asuhan, tapi bukti kalau doa orang-orang yang terzolimi itu nggak akan pernah sia-sia. Aku bersandar di bahu ayah, merasakan kehangatan keluarga yang selama ini cuma jadi angan-angan kosong di dalam tidurku yang kedinginan. Pesan moralnya cuma satu. Jangan pernah merendahkan siapapun hanya karena seragam atau pekerjaan mereka hari ini. Karena kita nggak pernah tahu rahasia apa yang Tuhan simpan di masa depan. Roda kehidupan itu terus berputar. Dan kesombongan adalah cara tercepat buat kita jatuh ke titik paling dalam yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Sekarang aku siap menatap masa depan. Membangun kembali hotel ini dengan hati. Bukan cuma dengan tumpukan uang dan kekuasaan semata. Namaku Gendis, dan ini adalah akhir dari penderitaanku, sekaligus awal dari pengabdianku yang baru.